Assalamualaikum Sobat Tirai Gaib. Salam jumpa di channel cerita horor. Di channel ini akan kami ajak kalian menelusuri dunia mistis yang tegang dan menyeramkan. Silahkan subscribe, like, komen, dan share, serta nyalakan tombol notifikasinya, supaya kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari channel kami. Yang sudah subscribe, semoga diberikan umur panjang, kesehatan, dan berlimpah rezeki serta selamat dunia akhirat. Desa Sukamukti terletak di lereng barat perbukitan Menoreh, jauh dari hiruk-pikuk kota dan suara kendaraan yang tak pernah tidur. Di pagi hari, kabut tipis menyelimuti sawah yang terhampar luas, dan embun menggantung di pucuk-pucuk daun jati, seperti butiran kaca yang belum sempat jatuh ke tanah. Dari kejauhan, nyanyian burung perenjak bersahut-sahutan, berpadu dengan suara gamelan lembut yang kadang terdengar dari radio tua di serambi rumah-rumah kayu. Warga Sukamukti hidup dalam keteraturan yang alami. Mereka saling mengenal bukan hanya nama, tapi juga sejarah dan nasab. Jika satu keluarga menjemur gabah, tetangganya akan datang membantu tanpa diminta. Saat ada yang sakit, ibu-ibu datang membawa wedang jahe dan sayur hangat. Tidak ada tembok tinggi, tidak ada gerbang terkunci. Karena kepercayaan antar warga menjadi pagar yang lebih kokoh dari batu bata manapun. Sebagian besar mata pencaharian mereka adalah bertani dan berladang. Sawah dan kebun tembakau menjadi denyut ekonomi utama, di samping beternak kambing, memelihara ayam kampung, dan membuat kerajinan bambu yang dijual ke pasar kecamatan. Setiap Jumat, suara azan dari langgar kecil berpadu dengan bau wangi daun pandan dari dapur-dapur yang menanak nasi liwet untuk bekal kerja bakti atau pengajian malam. Anak-anak masih bermain gobak sodor dan bentengan di lapangan tanah, bukan sibuk menatap layar. Pemuda masjid aktif merawat jalan desa dan menyalakan obor ronda setiap malam. Agama bukan sekadar ritual, tapi roh yang menjiwai gotong royong, menyambung rasa, dan menumbuhkan doa di tiap sendok nasi yang mereka suapkan ke mulut anak-anak mereka. Namun sebagaimana pagi yang indah tak menjamin siang tanpa badai, kedamaian yang terlalu lama pun kadang menyimpan sesuatu yang tidak biasa. Karena di balik ketenangan desa yang tampak seperti surga kecil di dunia itu, ada satu sudut yang lama dibiarkan tak diganggu. Sebidang tanah di ujung kebun pisang, tempat kabut tak pernah benar-benar menghilang, dan suara jangkrik seperti menghilang tiba-tiba saat seseorang melewati batas tak kasat mata. Dan semuanya berubah ketika yang lama terkubur mulai merangkak kembali ke permukaan. Desa Sukamukti bukanlah desa yang besar. Letaknya agak terpencil di perbukitan pinggiran Kabupaten Wonosari, Jawa Barat. Jika pagi datang, kabut menyelimuti ladang singkong dan hutan mahoni di kejauhan. Suara burung-burung liar bersautan dari arah lembah dan ayam-ayam jago saling berlomba membangunkan warga. Tapi semuanya berubah saat malam tiba. Suasana desa terasa jauh berbeda. Ada sesuatu di malam hari yang belakangan ini membuat warga waspada. Beberapa minggu terakhir, banyak kejadian aneh yang mulai dibicarakan dari mulut ke mulut. Uang hilang secara misterius dari rumah warga. Tak ada jejak maling, tak ada pintu yang rusak, tapi laci dan lemari terbuka begitu saja. Semuanya tampak seperti ulah yang bukan manusia. Babi ngepet. "Kang, saya yakin ini kerjaannya babi ngepet," ujar Pak Taruna, ketua rukun tetangga setempat saat rapat malam di pos ronda. Pos ronda itu sederhana, hanya bangunan kecil beratap seng di pojok pertigaan dekat langgar Asyobirin. Lampu bohlam 10 watt menggantung lesu di tengah atap. Cahayanya kuning pucat dan berayun pelan ditiup angin malam. Sekelilingnya ada bangku panjang dari bambu tempat para lelaki desa berkumpul tiap malam bergantian berjaga. Malam itu 7 orang hadir. Pak Taruna sebagai ketua ronda, Kang Rahmat guru SMP, Pak Soleh yang suka rokok lobot yang ditaburi kemenyan, dan 4 warga lainnya, termasuk 1 orang yang selalu datang terlambat, Kang Wira. Kang Wira dikenal pendiam. Rumahnya di ujung desa dekat kebun aren. Dia masih lajang di usianya yang sudah hampir 40 tahun. Dia jarang bicara tapi rajin ronda meski tak masuk dalam jadwal tetap. Anehnya, dia sering datang justru setelah warga ramai-ramai membicarakan penampakan bayangan hitam atau kejadian aneh malam itu. Ia akan muncul dengan napas terengah, peluh di dahi, dan alasan klise. Tadi habis keliling belakang, dengar suara aneh.
Malam itu giliran ronda jatuh pada kelompoknya Pak Taruna. Sekitar pukul 11 malam mereka mulai keliling menyusuri jalanan kampung. Senter disiapkan, pentungan di bawah, dan gong kecil digantung di pinggang Pak Taruna. Suara jangkrik memenuhi malam. Angin berhembus kering dari arah timur membuat daun jati bergesekan pelan. "Lihat itu," kata Kang Rahmat sambil menunjuk bayangan yang bergerak cepat di kejauhan. Bayangan hitam berbentuk seperti hewan melintas di jalan setapak menuju arah kebun pisang milik Pak Udin. Tanpa pikir panjang, mereka berlari. Pak Soleh menyenter ke arah bayangan itu. Sekilas mereka melihat bentuk tubuh gempal hitam pekat dengan ekor dan telinga kecil babi. Tapi tidak seperti babi biasa. Ia berlari terlalu cepat dan menghilang begitu saja ke balik semak. Semua terdiam. Nafas ngos-ngosan. Lalu dari arah belakang muncul Kang Wira berjalan tergopoh-gopoh. "Ada apa toh?" tanyanya. "Aku tadi dari arah jembatan kecil. Enggak dengar suara apa-apa." Pak Taruna menatapnya curiga. "Kamu dari arah jembatan? Tadi larinya ke arah situ. Masa enggak ketemu?" Kang Wira hanya tersenyum samar. "Mungkin udah ngumpet duluan, Pak." Sejak malam itu, kecurigaan warga makin kuat. Suara-suara bisik mulai muncul. Beberapa ibu rumah tangga mengaku uang di dompetnya berkurang tanpa sebab. Petani yang menyimpan hasil panen di rumah tiba-tiba kehilangan uangnya. Tapi tak pernah ada yang melihat siapa pelakunya. Pak Taruna kemudian membuat jadwal ronda lebih ketat. Setiap malam minimal 5 orang harus berkeliling. Dan setiap kali terjadi kehebohan entah karena suara aneh, ayam yang mendadak ribut, atau bayangan berlari, Kang Wira selalu datang setelahnya, tampak seperti kelelahan. Setelah malam penuh ketegangan itu, warga desa Sukamukti mulai hidup dalam rasa cemas yang terus menggantung. Kecurigaan terhadap keberadaan makhluk halus yang diyakini sebagai babi ngepet kian menguat. Apalagi, kehadiran Kang Wira selalu bertepatan dengan setiap insiden. Ia tak pernah benar-benar terlihat saat kejadian berlangsung, tapi hampir selalu datang sesaat setelahnya, seolah-olah mengamati dari kejauhan. Warga makin jarang keluar rumah saat malam. Lampu-lampu rumah dibiarkan menyala hingga subuh. Beberapa memasang bawang putih dan garam di pintu serta jendela, sesuatu yang diajarkan turun-temurun untuk menolak gangguan makhluk gaib. Tapi semua itu tak benar-benar menghentikan kejadian aneh. Suatu malam, giliran ronda jatuh pada kelompok dari RT 03. Sekitar pukul 12:30 dini hari, angin bertiup lebih dingin dari biasanya. Kabut turun lebih awal, menyelimuti jalanan kampung. Di kejauhan, suara ayam jago terdengar berkokok satu kali tidak wajar untuk jam segitu. Dan kemudian sunyi. 3 warga yang sedang keliling mendadak melihat seekor hewan melintas cepat di tengah kabut. Tidak besar, tapi jelas bukan kucing atau anjing. Bentuknya menyerupai babi, dengan tubuh bulat dan bulu pekat seperti arang. Ia melesat ke kebun belakang dekat rumah Kang Wira. Kali ini, 2 orang berani mengejar. Mereka menyorotkan senter dan memukul-mukul pentungan. Tapi bayangan itu lenyap begitu saja di balik pohon pisang. Beberapa menit kemudian, seperti yang sudah-sudah, Kang Wira muncul dari arah berlawanan. Keringat mengalir di wajahnya, dan napasnya memburu. Ia berkata ia baru saja melihat sesuatu dari arah sungai kecil. Tapi tak ada jejak apapun di sana. Warga tak berkata banyak malam itu. Tapi tatapan mereka mulai berubah. Bukan lagi heran, melainkan curiga. Keesokan paginya, suasana desa semakin muram. Beberapa orang mulai berbisik lebih keras. Ada yang menyarankan memanggil dukun dari desa sebelah. Ada pula yang mulai menaruh garam dan cermin di bawah tempat tidur. Ibu-ibu tak lagi membiarkan anaknya bermain sampai sore menjelang. Di warung, kabar bahwa Kang Wira mungkin pelakunya mulai terdengar terang-terangan. 3 hari setelah penampakan terakhir, seorang warga bernama Pak Darja bermimpi aneh. Dalam mimpinya, dia melihat seekor babi hitam masuk ke dalam rumah Kang Wira lewat jendela belakang, lalu keluar sebagai manusia yang tubuhnya basah dan berkeringat. Ketika pagi datang, Pak Darja tidak bisa diam. Ia menceritakan mimpinya kepada Pak Taruna. Lalu cerita itu menyebar seperti api disiram bensin. Malam berikutnya, warga sepakat melakukan pengintaian khusus. 6 orang,
termasuk Pak Taruna dan Pak Soleh, mengintai dari berbagai penjuru, memantau rumah Kang Wira. Tak ada cahaya dari dalam rumah itu sejak pukul 11 malam. Sekitar pukul 2 dini hari, seekor bayangan hitam keluar dari arah belakang rumah. Tubuhnya membungkuk dan merayap cepat ke arah kebun tebu. Warga langsung bergerak, tapi bayangan itu lenyap dalam kabut malam. Pagi harinya, mereka memaksa masuk ke rumah Kang Wira. Ia ditemukan tidur dengan tubuh penuh keringat, baju yang masih lembab, dan napas yang berat. Tak ada penjelasan masuk akal. Di sudut kamarnya, ditemukan kotak besi kecil terkunci rapat. Setelah dibuka paksa, isinya adalah beberapa gulung uang tunai jumlahnya tak wajar untuk ukuran seorang bujangan tanpa pekerjaan tetap. Sejak hari itu, Kang Wira tak lagi terlihat. Konon, ia pergi diam-diam sebelum matahari terbit keesokan paginya. Beberapa percaya ia lari karena malu. Yang lain yakin ia ditelan oleh sesuatu yang selama ini ia perjanjikan dalam ritual gaibnya. Sejak malam itu, kecurigaan warga makin kuat. Suara-suara bisik mulai muncul. Beberapa ibu rumah tangga mengaku uang di dompetnya berkurang tanpa sebab. Petani yang menyimpan hasil panen di rumah tiba-tiba kehilangan uangnya. Tapi tak pernah ada yang melihat siapa pelakunya. Pak Taruna kemudian membuat jadwal ronda lebih ketat. Setiap malam minimal 5 orang harus berkeliling. Dan setiap kali terjadi kehebohan entah karena suara aneh, ayam yang mendadak ribut, atau bayangan berlari, Kang Wira selalu datang setelahnya, tampak seperti kelelahan. Setelah malam penuh ketegangan itu, warga desa Sukamukti mulai hidup dalam rasa cemas yang terus menggantung. Kecurigaan terhadap keberadaan makhluk halus yang diyakini sebagai babi ngepet kian menguat. Apalagi, kehadiran Kang Wira selalu bertepatan dengan setiap insiden. Ia tak pernah benar-benar terlihat saat kejadian berlangsung, tapi hampir selalu datang sesaat setelahnya, seolah-olah mengamati dari kejauhan. Warga makin jarang keluar rumah saat malam. Lampu-lampu rumah dibiarkan menyala hingga subuh. Beberapa memasang bawang putih dan garam di pintu serta jendela, sesuatu yang diajarkan turun-temurun untuk menolak gangguan makhluk gaib. Tapi semua itu tak benar-benar menghentikan kejadian aneh. Suatu malam, giliran ronda jatuh pada kelompok dari RT 03. Sekitar pukul 12:30 dini hari, angin bertiup lebih dingin dari biasanya. Kabut turun lebih awal, menyelimuti jalanan kampung. Di kejauhan, suara ayam jago terdengar berkokok satu kali tidak wajar untuk jam segitu. Dan kemudian sunyi. 3 warga yang sedang keliling mendadak melihat seekor hewan melintas cepat di tengah kabut. Tidak besar, tapi jelas bukan kucing atau anjing. Bentuknya menyerupai babi, dengan tubuh bulat dan bulu pekat seperti arang. Ia melesat ke kebun belakang dekat rumah Kang Wira. Kali ini, 2 orang berani mengejar. Mereka menyorotkan senter dan memukul-mukul pentungan, tapi bayangan itu lenyap begitu saja di balik pohon pisang. Beberapa menit kemudian, seperti yang sudah-sudah, Kang Wira muncul dari arah berlawanan. Keringat mengalir di wajahnya, dan napasnya memburu. Ia berkata ia baru saja melihat sesuatu dari arah sungai kecil, tapi tak ada jejak apapun di sana. Warga tak berkata banyak malam itu, tapi tatapan mereka mulai berubah. Bukan lagi heran, melainkan curiga. Keesokan paginya, suasana desa semakin muram. Beberapa orang mulai berbisik lebih keras. Ada yang menyarankan memanggil dukun dari desa sebelah. Ada pula yang mulai menaruh garam dan cermin di bawah tempat tidur. Ibu-ibu tak lagi membiarkan anaknya bermain sampai sore menjelang. Di warung, kabar bahwa Kang Wira mungkin pelakunya mulai terdengar terang-terangan. 3 hari setelah penampakan terakhir, seorang warga bernama Pak Darja bermimpi aneh. Dalam mimpinya, dia melihat seekor babi hitam masuk ke dalam rumah Kang Wira lewat jendela belakang, lalu keluar sebagai manusia yang tubuhnya basah dan berkeringat. Ketika pagi datang, Pak Darja tidak bisa diam. Ia menceritakan mimpinya kepada Pak Taruna. Lalu cerita itu menyebar seperti api disiram bensin. Malam berikutnya, warga sepakat melakukan pengintaian khusus. 6 orang, termasuk Pak Taruna dan Pak Soleh, mengintai dari berbagai penjuru, memantau rumah Kang Wira. Tak ada cahaya dari dalam rumah itu sejak pukul 11 malam. Sekitar pukul 2 dini hari,
seekor bayangan hitam keluar dari arah belakang rumah. Tubuhnya membungkuk dan merayap cepat ke arah kebun tebu. Warga langsung bergerak, tapi bayangan itu lenyap dalam kabut malam. Pagi harinya, mereka memaksa masuk ke rumah Kang Wira. Ia ditemukan tidur dengan tubuh penuh keringat, baju yang masih lembab, dan napas yang berat. Tak ada penjelasan masuk akal. Di sudut kamarnya, ditemukan kotak besi kecil terkunci rapat. Setelah dibuka paksa, isinya adalah beberapa gulung uang tunai jumlahnya tak wajar untuk ukuran seorang bujangan tanpa pekerjaan tetap. Sejak hari itu, Kang Wira tak lagi terlihat. Konon, ia pergi diam-diam sebelum matahari terbit keesokan paginya. Beberapa percaya ia lari karena malu. Yang lain yakin ia ditelan oleh sesuatu yang selama ini ia perjanjikan dalam ritual gaibnya. Desa Sukamukti kembali tenang. Tapi setiap malam, jika kabut datang lebih awal dan ayam jago berkokok sebelum waktunya, warga akan menutup pintu lebih rapat, lampu tak dimatikan, dan anak-anak diminta tidur lebih awal. Karena walau babi ngepet itu tak lagi muncul, bayangannya tetap tinggal di benak mereka. Beberapa minggu setelah kepergian Kang Wira, kehidupan di Sukamukti perlahan kembali ke ritme lamanya. Ladang mulai ramai kembali, anak-anak kembali bermain di lapangan kecil dekat langgar, dan suara tawa ibu-ibu terdengar lagi di warung Bu Yati. Namun, rasa waspada tidak pernah benar-benar hilang. Seolah bayangan hitam itu hanya bersembunyi, menunggu waktu. Pak Taruna, yang sejak awal menjadi motor penggerak ronda dan penyelidikan warga, merasa belum puas. Bagi sebagian orang, kasus Kang Wira dianggap selesai. Tapi tidak baginya. Beberapa kejadian janggal masih terus berlangsung meski lebih halus dan tidak terang-terangan. Suatu malam, seekor kambing milik Pak Udin ditemukan mati mendadak di kandangnya. Tak ada bekas luka, tak ada darah. Lidahnya terjulur, matanya membiru. Dukun kampung berkata itu bisa jadi akibat gangguan gaib. Beberapa malam kemudian, ayam-ayam milik Pak Darja tak mau turun dari atas pohon semalaman, berkokok keras tanpa sebab. Puncaknya terjadi di minggu ketiga setelah Kang Wira menghilang. Malam itu bulan purnama menggantung rendah, besar dan merah seperti darah beku. Kabut turun begitu tebal, bahkan cahaya senter hanya menembus beberapa meter ke depan. Ronda malam dipegang oleh kelompok muda anak-anak muda desa yang sebelumnya enggan ikut jaga malam. Mereka ingin membuktikan diri, membuang anggapan bahwa yang tua saja yang peduli. Sekitar pukul 2 pagi, salah satu dari mereka, Joko, mengaku melihat sesosok bayangan tinggi berdiri di antara batang pohon jati. Ia sempat mengira itu orang, tapi saat disorot senter, tak tampak wajah, hanya siluet yang perlahan menghilang. Esok paginya, Joko jatuh sakit. Badannya panas tinggi dan terus mengigau tentang tubuh yang tak punya mata. Desas-desus lama mulai hidup kembali. Warga kini tak hanya takut pada babi ngepet, tapi juga pada kemungkinan bahwa apa yang mengganggu desa ini lebih dari sekadar makhluk jadi-jadian. Mungkin ada yang lebih tua, lebih kelam, yang bersemayam di balik kebun-kebun sepi dan hutan kecil di batas barat desa tempat yang dulu pernah dianggap keramat tapi telah dilupakan. Pak Taruna mendatangi Mbah Suro, seorang sepuh yang tinggal di pinggir hutan, hampir dilupakan oleh waktu. Dulu, ia dikenal sebagai penjaga batas desa, orang yang dipercaya bisa melihat hal-hal yang tak kasat mata. Sudah lama ia menyendiri, hidup bersama burung perkutut dan sisa-sisa warisan leluhurnya. Saat Pak Taruna tiba, Mbah Suro hanya mengangguk pelan. Yang pergi, belum tentu selesai. Yang diusir, belum tentu sendiri, katanya sambil menaburkan abu dupa ke angin. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, dupa dibakar di 4 penjuru desa. Bambu kuning dipancang di titik-titik yang dulu disebut pintu gaib oleh para leluhur. Anak-anak diminta tidur lebih awal. Semua anjing di desa dilepas, biar bisa menyala kalau ada yang ganjil. Dan sekali lagi, 5 lelaki dewasa berjaga sambil membaca doa yang dulu hanya dikenal dalam lontar-lontar kuno di langgar tua. Hingga pagi datang, tak ada kejadian yang terlihat. Tapi seekor anjing ditemukan mati di pojok barat desa. Mulutnya berbusa, matanya mengarah ke atas, dan bekas cakaran panjang terlihat di tanah di sekitarnya. Tak ada jejak kaki,
Dan sejak malam itu, tak seorang pun lagi menyebut nama Kang Wira dengan suara lantang. Karena di desa seperti Sukamukti, keheningan kadang lebih aman daripada kebenaran. Beberapa hari setelah malam penjagaan itu, suasana desa Sukamukti berubah. Bukan menjadi lebih tenang, tapi justru terasa lebih sunyi. Sunyi yang tak wajar, seperti menahan napas terlalu lama. Hutan kecil di barat desa kini lebih sering tertutup kabut. Bahkan di siang hari, anjing-anjing berhenti menggonggong ke arah sana. Burung hantu terdengar lebih sering dari biasanya, bahkan muncul di halaman rumah warga saat maghrib. Pak Taruna semakin gelisah. Ia merasa, justru setelah ritual perlindungan dilakukan, sesuatu yang lebih dalam telah terusik. Suatu pagi, ia kembali ke rumah Mbah Suro untuk meminta penjelasan lebih jauh. Mbah Suro menerima kedatangannya dalam diam, menyodorkan secangkir wedang jahe dan selembar kertas tua yang sudah menguning. Itu adalah peta tua desa Sukamukti, jauh sebelum pemekaran dan pembangunan dimulai. Di sudut barat peta, terlihat sebuah tanda silang merah bersebelahan dengan tulisan samar, "Pintu Tuo." "Itu bukan tempat biasa," ucap Mbah Suro perlahan. "Disitulah dulu para leluhur memagari batas antara dunia kita dan mereka yang di luar batas. Tapi manusia lupa. Lahan dijual, pohon dirambah, pagar gaib diabaikan. Sekarang mereka mencari jalan kembali." Pak Taruna menatap peta itu lekat-lekat. Letak "Pintu Tuo" ternyata beririsan dengan kebun pisang yang kini tak lagi digarap siapapun. Tempat terakhir bayangan itu terlihat. Malam harinya, 3 warga melaporkan melihat sinar redup seperti obor bergerak perlahan di sekitar kebun pisang. Tak ada suara, tak ada angin, hanya cahaya yang mengambang, kadang hilang di balik kabut, kadang muncul di tempat yang tak masuk akal. Pak Soleh, yang masih menyimpan keyakinan bahwa ini semua bisa dijelaskan, nekat mendekati area tersebut keesokan malam. Ia tak kembali. Pagi harinya, hanya sandal dan topinya yang ditemukan di dekat akar pohon pisang besar yang sudah mulai membusuk. Warga menemukan bekas lingkaran gosong di tanah diameternya sekitar 1 meter. Tak ada bekas api, tak ada bau terbakar. Desa panik. Kabar pun sampai ke telinga kepala dusun, dan untuk pertama kalinya sejak puluhan tahun, desa menggelar selametan besar. Sesajen disiapkan, ayam putih disembelih, dan doa-doa dari kitab lama dibaca dengan suara gemetar oleh Pak Modin. Tapi di balik upacara itu, ketakutan membara. Mereka sadar, ini bukan lagi soal babi ngepet, bukan sekadar orang mencari kekayaan gaib, ini soal batas yang telah rusak. Malam itu, Mbah Suro menghilang. Di rumahnya hanya ditemukan abu dupa yang masih hangat, dan sehelai kain putih melilit tombak bambu tua simbol penjaga batas. Pak Taruna kini sendirian memegang peta, menjaga apa yang masih bisa dijaga. Tapi ia tahu, jika pintu itu benar-benar terbuka, maka apapun yang selama ini berada di baliknya tidak akan puas dengan hanya mengambil uang atau 1-2 nyawa. Ada sesuatu yang lebih besar sedang bangkit. Dan desa Sukamukti mungkin baru saja memulai kisah petaka panjangnya. Karena yang tertua bukanlah yang dilupakan, tapi yang menunggu sampai pintu dibuka kembali. Hari-hari berlalu tanpa kabar dari Mbah Suro. Desa seperti kehilangan sumbu. Kepala dusun mencoba mengambil alih, tapi wibawanya tidak cukup menenangkan ketakutan warga. Suasana malam makin kelam. Lampu rumah tak pernah lagi dimatikan. Anak-anak dilarang bermain selepas asar. Dan setiap kali suara jangkrik mendadak hilang, orang-orang tahu ada sesuatu yang sedang melintas. Pak Taruna, dengan peta kuno di tangannya, mulai menghubungkan titik-titik. Ia menyadari bahwa setiap kejadian aneh selalu berpusat di sekitar kawasan Pintu Tuo. Dan semakin ia telusuri, semakin jelas bahwa area tersebut dulu adalah tempat eksekusi bagi pelaku ilmu hitam masa lampau, para dukun santet, penganut ilmu pemindah ruh, bahkan mereka yang disebut sebagai penjaga bayangan. Dokumen tua yang disimpan di Langgar Tua menyebutkan bahwa di abad ke-18, Sukamukti pernah menjadi tempat pengasingan. Mereka yang terlalu kuat secara gaib tapi tak bisa dikendalikan dibuang ke lembah hutan barat. Di sanalah darah mereka ditumpahkan dan roh mereka dipaku agar tak berkeliaran. Tapi
Paku-paku itu kini telah lama tercabut oleh tangan tak sadar atau oleh keserakahan manusia. Malam itu, Pak Taruna memutuskan pergi ke kebun pisang. Ia tahu berbahaya, tapi jika tak ada yang menutup kembali pintu itu, semua warga akan terus hidup dalam bayang-bayang maut. Ia membawa 3 benda, peta kuno, kain putih warisan Mbah Suro, dan sebuah botol kecil berisi minyak kelapa yang sudah didoakan. Tepat tengah malam, ia tiba di bawah pohon pisang besar. Kabut pekat menyambutnya, dan hawa dingin menusuk ke tulang. Ia duduk bersila, menggambar lingkaran di tanah, dan membaca doa perlindungan. Angin berhenti, suara malam hilang. Dari kegelapan, muncul bayangan tinggi, tak berbentuk, hanya hitam dengan mata merah membara. Bukan babi, bukan manusia, hanya kekosongan yang menggeram. Pak Taruna tahu, ia tak bisa melawannya, tapi ia bisa menyegelnya kembali. Dengan gemetar, ia melilitkan kain putih ke batang pisang, lalu menyiramkan minyak doa ke akar. Suara jeritan melengking menggema dari tanah. Akar pohon bergoyang. Bayangan itu menggeliat seperti ditarik ke dalam bumi. Dan saat Pak Taruna membuka matanya, hening, bayangan itu hilang. Pohon pisang menghitam seperti terbakar dari dalam. Tanah kembali diam. Dan langit, perlahan, memunculkan bintang pertama pagi datang dengan pelan. Untuk pertama kalinya setelah berminggu-minggu, suara burung terdengar di desa. Ayam kembali berkokok. Dan kabut, seakan enggan turun lagi. Pak Taruna pulang dalam keadaan lemah. Rambutnya memutih sebagian, tubuhnya lunglai. Tapi wajahnya damai. Warga menyambutnya dengan campuran rasa syukur dan hati mereka bergetar. Ia tak banyak bicara, hanya berpesan, jangan lewatkan batas. Jangan lupa tempat yang pernah disumpahi. Dan jangan serakah membangunkan yang sudah ditidurkan. Kabar tentang kejadian itu tak pernah keluar dari desa. Sukamukti menutup diri, memilih diam. Orang luar hanya tahu bahwa desa itu pernah sunyi dan kini tenang. Tak ada cerita tentang bayangan, tentang babi ngepet, atau pohon pisang yang menjadi segel. Rumah Kang Wira tetap kosong. Tak seorang pun berani menempatinya. Kadang, di malam Jumat, warga melihat lampu di sana menyala sendiri. Tapi mereka sudah belajar. Tak semua cahaya harus dikejar. Desa Sukamukti kembali hidup. Tapi di hatinya, tersimpan kenangan tentang malam-malam ketika batas dunia ini nyaris terbuka. Dan mereka tahu, di balik tanah yang subur dan ladang hijau, ada sesuatu yang tetap harus dihormati. Karena kadang, yang paling menakutkan bukanlah hantu, tapi keinginan manusia untuk membuka pintu yang semestinya dibiarkan tertutup. Sesungguhnya setan dan bala tentaranya tidak akan mampu mengganggu hamba-hamba Allah yang senantiasa mengingatnya. Ketika manusia mulai meninggalkan zikir, meremehkan sholat, dan menjauh dari Al-Quran, maka ruang-ruang kosong dalam jiwa pun terbuka dan disitulah makhluk-makhluk dari alam lain mudah menyusup. Bukan karena mereka lebih kuat, tapi karena iman kita yang terlalu lemah. Maka jangan heran jika desa yang dahulu tentram mulai dirundung bayangan gelap bukan karena tanahnya berubah, tetapi karena akhlak penghuninya mulai longgar terhadap perintah Tuhannya. Islam mengajarkan bahwa alam gaib itu nyata, tapi bukan untuk ditakuti melainkan untuk dijadikan pelajaran. Rasulullah telah memperingatkan kita untuk tidak bermain-main dengan hal-hal yang bersinggungan dengan jin, santet, pesugihan, atau ilmu hitam. Di balik kesan menariknya, selalu ada harga yang harus dibayar, dan seringkali yang menjadi korban adalah keluarga sendiri. Maka siapapun yang hidup di desa seperti Sukamukti, atau dimanapun tempatnya, hendaknya senantiasa menjaga keimanan, memakmurkan masjid, dan memperbanyak istighfar. Karena cahaya keimanan adalah satu-satunya benteng yang tak bisa ditembus oleh kegelapan dari dunia manapun. Terima kasih Sobat Tirai Gaib. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share, serta nyalakan tombol notifikasinya, supaya kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari channel kami. Yang sudah subscribe semoga diberikan umur panjang, kesehatan, dan berlimpah rejeki, serta selamat dunia akhirat.